Yo, what's up everybody, selamat siang semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Oke guys, di video kali ini bisa kalian lihat di depan gue ini ada 3 buah kaliper Brembo original yang masing-masing itu bentuknya berbeda. So, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa kaliper yang ada di depan gue ini supaya kita bisa saling belajar mengenai barang-barang original ya. Gue sendiri pun masih belajar beberapa barang original yang ada di depan gue ini. Jadi buat kalian yang misalnya nanti ada salah-salah kata, kalian boleh koreksi aja di kolom komentar. Jadi kita bahas aja satu-satu kalipernya di video selanjutnya. Oke, jadi di depan gue ini ada 3 buah ya, 3 buah kaliper ya. Ini yang di belakangnya ada 1, 2, 3. Jadi 3 kaliper yang ada di depan gue ini semua jenisnya beda. Dia punya kriterianya masing-masing. Kita mulai aja dari kaliper yang ini ya. Sebelumnya sekali lagi, kalau misalnya nanti gue ada salah-salah kata penyebutan, karena gue juga masih belajar di sini, jadi kalian boleh koreksi aja di kolom komentar ya. Jadi ini adalah kaliper Brembo GP4RS radial. Nah ini dia, dan tipenya ini monoblok ya. Untuk Brembo tipe monoblok itu, buat kalian yang belum tahu, monoblok itu artinya kaliper ini dia nggak punya belahan di bagian kaliper ya. Jadi di kaliper ini dicetak bentuknya cuma satu piece atau satu bagian gitu, nggak ada 2 bagian. Kalau beberapa kaliper kayak misalnya kaliper yang ini itu dicetak dia ada 2 bagian. Misalnya kalau ini kan kaliper Brembo 2 piston red logo ya. Ini logo yang baru dia. Nah di sini dia ada belahan cetakannya. Nah ini bukan monoblok karena dia ada belahan cetakannya. Jadi untuk jenis Brembo yang ini dia monoblok, dia nggak ada belahan cetakannya sama sekali. Jadi dia rata dari atas sampai bawah, itu dia nggak ada belahannya. Itulah sebabnya kenapa Brembo yang ini disebut Brembo monoblok. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu soal monoblok itu apa sih sebenarnya, karena kan kalian taunya Brembo yang monoblok mungkin yang beberapa viewers gua taunya yang versi KW Thailandnya. Dan untuk monoblok yang versi originalnya ini lumayan berat ya. Kalau nggak salah pistonnya itu sekitar ukurannya 108 mm kalau nggak salah ya. Jadi untuk bisa menopang kaliper ini kalian butuh master rem juga yang pistonnya lebih besar juga. Jadi biar nggak kalah, biar bisa tetap memompa piston yang ada di kalipernya. Terus lagi, kenapa dia disebut radial? Jadi untuk radial itu dia artinya memposisikan bautnya. Kita langsung aja, ini kita bisa lihat posisi baut ada di atas ini ya, ada di atas. Jadi radial itu dia menentukan posisi baut. Kalau ini kan radial, kalau misalnya terpasang kan posisinya seperti ini. Kalau radial dia dicoloknya dari samping. Nah, dari samping si kaliper. Kalau dia aksial kayak kaliper yang ini, kalau ini kan kalian mungkin sudah tahu ini kaliper Brembo 4 piston aksial big ya, dan 1 pin. Karena yang Brembo 4 piston big ini ada yang 2 pin. Ini versinya 1 pin. Mungkin beberapa kalian pernah dengar gue nyebutin kalau ini Brembo 4P big 1 pin aksial. Nah, aksial itu posisi baut. Jadi posisi baut Brembo yang ini dan Brembo yang ini itu berbeda. Jadi kalau misalnya yang ini radial, posisi bautnya dari sini, dari belakang. Kalau ini dia aksial, posisi bautnya dari depan. Jadi gitu jenis perbedaannya. Lanjut lagi kita bahas soal kaliper yang monoblok ini ya.
Biasanya untuk kaliper seperti ini itu dia dijualnya sepasang sih biasanya. Tapi beberapa seller mungkin dia menjual bisa kanan aja, bisa kiri aja. Mungkin gua nggak tahu sih ya. Jadi ini biasanya dipakai PNP-nya tuh untuk moge-moge ya. Biasanya kan kalau moge kan semua tipe kaliper yang bawaannya itu dia radial ya. Kayaknya sih, cuman gua nggak tahu ya. Kebanyakan sih yang gua tahu kayak R6, CBR dan lain-lain lah ya, itu tipenya dia radial untuk bawaannya, jadi dia plug and play, jadi posisi bautnya udah pas gitu di sini. Dan untuk motor matic biasanya pakai yang aksial atau aksial 4 piston atau yang 2 piston gitu. Jadi biasanya kayak gitu untuk Brembo. Dan harganya itu ya, ini harganya tiap toko beda-beda ya, harganya lumayan lah ya. Kalian tahu sendiri ya, parts-parts original itu harganya memang agak sedikit mahal, cuman ya untuk dibandingkan dengan kualitas yang KW Thailand ini lebih pasti gitu. Dan ini dia cukup besar ya. Kalau misalnya untuk dipasang di Matic sepertinya overkill, tapi kalau misalnya memang memaksimalkan tampilan dan keoriginalitas spare part, ini keren banget sih. Dan ini kalau dipasang di Matic pastinya harus menyesuaikan bracket juga ya. Rata-rata sih ya kaliper Brembo semua harus menyesuaikan bracket juga. Ini untuk kaliper Brembo monoblok radial, Brembo 4 piston monoblok 8 ya, 4 piston monoblok radial gitu. Tadi radialnya dari baut, monoblok karena dia seluruhnya ini dicetak dalam satu bahan gitu, bukan dua ya. Oke, kita lanjut ya untuk kalipernya ini. Kita lanjut kaliper yang 2 piston. Nah, ini versi yang paling murah kalau bisa gue bilang ya, karena pistonnya cuma 2. Ini dia bukan monoblok seperti yang udah gue bisa bilang tadi. Ini dia punya kaliper, dia punya 2 bagian. Jadi nggak dalam satu bagian seperti yang monoblok tadi. Ini tidak monoblok. Kalian bisa lihat sendiri, ini ada belahannya ya. Nah, ada belahan di kaliper ya. Jadi ini nggak bisa kita bilang sebagai kaliper monoblok karena dia ada 2 bagian. Jadi kalau misalnya kalian punya kaliper original, punya kaliper KW Thailand jenisnya monoblok tapi ininya ada belahannya, berarti dia bukan monoblok gitu. Karena dia punya belahan, jadi dia dibikin bukan dari satu cetakan gitu. Ini ada 2 cetakan gitu. Terus lagi ini dia punya 2 piston, cuma 2 piston. Biasanya memang dipakai untuk matic ya, karena penyesuaian bracketnya juga nggak terlalu banyak dan dia posisi bautnya aksial. Nah seperti ini posisi bautnya di sini. Misalnya kalau pasang kan kayak gini nih biasanya. Nah posisi bautnya aksial. Ini banyak banget dipakai di matic ya untuk kontes-kontes, untuk daily use juga nggak terlalu overkill. Dan untuk kaliper ini, gue nggak tahu sih ya kalau untuk misalnya dipakein master rem standar itu ngangkat atau enggak. Tapi kalau untuk kaliper ini yang jelas nggak bisa pakai master standar. Yang ini mungkin kalau misalnya kalian pakai Brembo yang original, pakai yang RCS 14, mungkin ini cukup ya. Kalau ini mungkin harus pakai RCS 19 karena pistonnya juga 109 mm. Kalau ini pistonnya, gue lupa ukurannya berapa. Yang jelas karena pistonnya cuma 2, jadi mungkin teman-teman ada yang udah coba pakai master rem standar, ya mungkin bisa sih ya. Karena emang nggak terlalu besar juga, tapi bobotnya ini berat loh, cukup berat ya untuk 2 piston ya, kalau gue bisa bilang ya. Terus di sini juga ada kodenya. Dan ini original ya, buat teman-teman yang nggak tahu tentang original, itu biasanya di baut ini nih, di baut yang sebelah sini itu dia ada keterikan Brembo. Dan untuk yang KW gue nggak tahu ya, yang KW 2 piston gue belum pernah pegang, tapi yang 4 piston itu dia nggak ada keterikan Brembo di bautnya. Dan ini di belakangnya juga ada logo Brembo lagi ya. Dan dia 1 pin. Pin itu pegangan apa namanya? Kampas rem. Kalau yang ini kan dia pegangannya nggak pakai pin ya. Ini beda. Kalau yang monoblok pegangannya nggak pakai pin, jadi nggak ada pinnya. Yang monoblok. Kalau yang ini dia pakai pin. Nah ini yang disebut pinnya, dia cuma 1 untuk kaliper Brembo 2 piston ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman pakai kaliper ini di matic Thailooknya yang sudah beranjak dari barang-barang KW. Kalian boleh sharing aja di kolom komentar. Dan lanjut yang terakhir, ini adalah kaliper Brembo 4 piston aksial 1 pin. Untuk kaliper Brembo 4 piston itu dia yang aksial ada yang versi 2 pin. Mungkin dulu gua pernah review juga ya, kalau nggak salah unboxing, itu udah lama banget.
dan itu akhirnya nggak jadi gua pasang karena penyesuaian bracketnya itu terlalu banyak. Akhirnya gua jual lagi, itu gua nggak jadi gua pasang. Dan itu barang yang KW ya. Kalau original sendiri gua belum pernah pegang. Jadi ini 4 piston aksial 1 pin, yang disebut pin yang sudah gue bilang tadi, ini pin. Nah ini pinnya cuma 1. Jadi ini disebut aksial 1 pin. Dan kaliper ini adalah kaliper yang gua beli kemarin. Sebagai contoh aja buat temen-temen, untuk lebarnya, lebar kaliper yang original dan yang KW, mungkin teman-teman udah ada yang pernah pegang atau pernah pakai kaliper yang KW. Karena yang 4 piston aksial 1 pin ini gue pernah pakai yang KW dan kemudian akhirnya gue jual. Untuk lebarnya itu jauh lebih lebar beberapa mili dibandingkan dengan yang KW. Jadi untuk penyesuaian bracketnya kita harus sesuaikan lagi supaya nggak mentok di pelek. Dan ini lebarnya lebar banget nih. Kalian bisa lihat ini lebarnya lebar banget. Gue nggak ada kaliper KW-nya sih ya untuk perbandingan. Jadi kalian bisa pahami sendiri aja, dikira-kira aja ya. Ya, ini untuk kaliper yang original, dan ini bobotnya lumayan berat dibandingkan dengan yang KW. Kebetulan karena gue udah pernah pakai yang KW. Untuk performa dari ketiga kaliper tadi itu gue sendiri ya belum pernah coba satu-satu ya. Mungkin nanti ini reviewnya bakal gue jelasin setelah kalipernya kepasang, karena gue masih perhitungkan bagaimana penyesuaian bracket dan lain-lain sebagainya. Dan ini di bautnya di sini kayak ada ketrikan Brembo kalau untuk original gitu. Jadi sebenarnya kalau dari bahan sendiri pun kita bisa nilai ya barang original dan barang KW Thailand itu seperti apa. Kalau gua bisa bilang, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman beli kaliper original nggak taunya KW, tapi ya itu harus feeling kita juga harus bagus ya. Kita harus bisa menyesuaikan atau menentukan kaliper yang KW atau bukan itu tadi gitu loh. Karena dari bahannya sendiri tuh dia beda ya. Untuk bahan yang ini gue nggak tahu ini bahannya apa ya, chest apa vest gitu, bahannya gue nggak tahu ini bahan apa. Mungkin kalian ada yang tahu, tulisan aja di kolom komentar. Yang jelas untuk monoblok dan non monoblok itu berbeda di bahan ya, bahan cetakan. Terus yang radial dan aksial itu beda di posisi baut. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak tahu apa sih aksial gitu kan, sama apa sih yang radial itu maksudnya apa ya, itu posisi bautnya. Ini untuk radial dan ini untuk aksial, posisi baut di depan dan posisi baut di belakang. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Sekedar sharing aja buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang kaliper original, bahasa-bahasa monoblok dan bahasa-bahasa radial. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Dan buat teman-teman yang mungkin ada yang pengen koreksi apa yang gua bilang tadi, bisa tulisin aja di kolom komentar, karena gua sendiri pun masih belajar dan gua pengen sharing ke kalian semua tentang kaliper yang baru aja gua beli dan macam-macam kaliper original yang lainnya. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Nggak terlalu panjang, yang penting bisa menjelaskan buat teman-teman yang nggak tahu, semoga bisa tahu lah ya. Oke, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.